Pak Lo kan sebenarnya kalau kita lihat kan ilmunya banyak sama Benjamin Graham ya Pak ya. Jadi si Garbat ya, penny stocks. Jadi kalau menurut saya agak berbeda nih sama Warren Buffett yang tua ya. Dulu waktu muda emang Warren Buffett emang senang yang seperti itu. Jadi apa namanya, beli-beli yang murah-murah ya, kemudian pada saat harganya tinggi dijual ya, beli murah jual tinggi. Jadi lebih swing trader juga. Tapi pada saat Warren Buffett udah mulai senior dan uangnya mulai banyak nih Pak, jadi dia mulai mencari yang wonderful company dan berusaha untuk tahan seumur hidup lah kalau bisa, kayak Coca-Cola gitu ya. Nah Pak Lo ini kan juga udah unicorn kayaknya portofolionya mungkin di saham. Jadi udah mungkin apakah sudah mulai berpikir Pak untuk switching gaya ya? Saya yang masih dulunya gaya si Garbat, atau ada beberapa yang growing, ada beberapa juga mungkin yang turnaround gitu ya. Tapi mungkin karena jumlah uangnya udah cukup besar, gaya seperti itu mungkin udah kurang pas ya untuk beberapa emiten. Tentu beberapa emiten masih bisa. Kira-kira gimana nih Pak Lo kedepannya ya, seiring dengan makin meningkatnya portofolio Bapak ya, nilai portofolio Bapak? Ya, semoga satu hari pun saya bisa berubah, membeli wonderful company ya. Siapa tahu satu hari. Tapi kadang-kadang kalau kita ketemu si Garbat yang PE 3 kali, price to book 0,3, tangan gatel juga Pak Donald, masa nggak beli? Tangan gatel juga ya. Sementara daging sih Pak ya. Perusahaan murah banget gitu, masa kita nggak beli gitu ya. Kan kadang-kadang kita salah Pak Lo. Jadi misalnya kadang-kadang kita kan bisa salah ya. Misalnya kayak bumi gitu mungkin Pak. Sehingga ada kekhawatiran juga kalau salah gimana keluarnya. Nanti kalau Pak Lo nih misalnya Pak, mudah-mudahan Kevin bener ya. Tapi kalau mama salah gitu Pak misalnya itu nanti keluarnya susah Pak. Kan Bapak punya uang mungkin di situ besar sekali, sementara mungkin perdagangan di bursa itu jumlahnya kan hanya seperberapanya lah dari transaksi yang sudah dilakukan ya. Kan saya beli Kelipan Finance, masa sih multi finance itu si Garbat Pak? Terus masa nilai buku per sahamnya 1.200, Kelipan Finance harga saham 200, masa kita nggak beli gitu kan? Beli aja lah ya. Apalagi yang punya siapa? Yang punya kan pemegang saham mayoritasnya Penin Bank. Penin Bank itu bank yang paling kuat loh di Indonesia. Buktinya kemana? Tahun 98. Waktu 98 semua bank termasuk BCA harus direkap. Dibantu sama pemerintah. Penin Bank direkap nggak? Enggak. Itu terbukti loh. Itu bank yang paling kuat di Indonesia. Tahun 98 krisis ekonomi yang paling dalam dia tidak apa-apa ya. Dan dia yang punya pemegang saham Kelipan Finance, pasti Kelipan Finance itu pasti kuat sekali ya. Jadi ketika sahamnya nilai buku per sahamnya 1.200, harga saham 200, nggak beli juga tangan gatel Pak Donald. Iya. Apalagi kalau kita lihat tahun 2019 labanya 360 miliar loh, ya kan? Iya. Masa multi finance rasanya bukan si Garbat kali ya, lihat aja Adira kan gede, Adira. Ya. Dennis. Sekian. Oke. Pak Donald, Pak Lo ada yang nanya juga nih. Apa? Suaranya nggak kedengaran Kang. Kan strategi jualnya ya. Katakanlah BM-nya Lo strategi jual Pak. Nah. Contohnya BMTR ya. BMTR itu kan saat ini hari ini kemarin ya Jumat itu harganya 270 ya BMTR Pak. Terus book value per share-nya 738 Pak. Gitu ya. Book value per share-nya tuh 738. Nah, ketika ya misalkan someday itu akan di 738. Nah, apakah Pak Lo akan lepas? Karena dia udah mendekati ke book value per ini, banyak yang nanya Pak. Jadi indikator ngejualnya itu apa gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat BMTR-nya murah ya. Jadi katakanlah harga pasarnya 270. Nah, value-nya itu adalah atau nanti jual sedikit-sedikit atau selama kinerja keuangannya bagus itu dibiarkan saja. Nah, atau seperti apa strateginya?
Kalau kita lihat kembali beberapa tahun yang lalu, misalnya 2013, harga BMTR itu 2.800 loh. Ya kan? Dan kalau kita lihat mungkin kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan 2021, mungkin kinerjanya lebih bagus sekarang daripada yang dulu itu. Ya. Jadi harga BMTR itu masih jauh. Ya. Masih jauh ya? Masih jauh sekali, ya. Masih didiemin aja, nggak pernah dijual. Mungkin bisa ditambah, tetapi dijual enggak. Karena ketika saya beli 200, 1 minggu kemudian kan jadi 350. Iya kan? Saya udah untung berapa? 75%. Saya nggak jual 1 lot pun, meskipun teman-teman pada senang, ya, pada jualan. Saya enggak. Lihat saham saya, bukan hanya tidak berkurang, malah bertambah terus itu kan. Iya. Gitu. Jadi jualnya kapan tuh Pak? Begitu jadi jualnya kapan? Begitu seperti dulu gitu ya, yang pernah di harga tinggi gitu, atau cukup ngelihat 738-nya book value per share-nya? Ini mohon panduan nanti cuannya gimana? Ngelepasnya Pak? Panduan ngelepasnya. Jawab, lihat nanti aja Kang. Ya, dijualnya di berapa lihat nanti aja. Ya. Iya. Pokoknya sekarang kita kan long term, jadi long term ya tidur aja, nggak dipikirin nanti mau jualnya kapan, ya biar aja dia naik turun ya. Iya. 2013 itu ganti kepemilikan, Pak. Hah? Ganti pemilikan waktu Ganti kepemilikan. Ya, 2013 itu Ganti kepemilikan apa, Pak? jadi BHIT membeli BHIT. BMTR ya dari pemilik sebelumnya. Iya. Ini Jadi teman-teman ada banyak isu naik. concern Pak terkait dengan GCG gitu ya. Iya. Kira-kira gimana nih Pak untuk menjawab pertanyaan itu terkait mungkin untuk saham-saham yang mungkin ada beberapa pertanyaan lah. Kalau Pak Lokeng Hong misalnya dulu pernah di Bumi, sekarang juga masuk ke BMTR ya, dan juga mungkin ada saham yang lain yang kemudian teman-teman nanya nih, apakah Pak Lo concern atau sudah ada beberapa hal yang membuat Pak Lo yakin tuh, wah mantap BMTR, mantap nih GCG-nya misalnya. Kalau kita lihat BMTR yang labanya 900 miliar, ya. 900 miliar tahun 2020 ketika pandemi, apalagi tahun 2019 mungkin labanya lebih besar ya. Kalau perusahaan itu labanya besar, ya harusnya tata kelola ya tidak perlu diragukan lagi. Ya. Kan kalau tata kelola buruk mana bisa sih menciptakan laba yang besar? Apalagi anak perusahaannya MNCN itu labanya di atas 1 triliun. Ya. Jadi kalau perusahaan yang tata kelola yang misalnya yang buruk mana bisa menghasilkan laba 1 triliun lebih. Tentu kalau perusahaan bisa menghasilkan laba sampai 1 triliun lebih, tentu saja tata kelolanya baik Pak Donald. Jadi acuannya dari profit sudah cukup Pak ya? Dari profit ya. Masuk mungkin kita nanti cek cash flow from operations ya Pak ya, kalau mau maba sama CFO-nya positif tebal ya harusnya itu indikator GCG yang baik Pak ya.